Balik lagi di channel gue kali ini. Kali ini gue akan membahas tutorial gambar. Meski dipikir-pikir gue udah lama gak bikin tutorial gambar sih ya. Tapi ya udahlah, daripada telat sama sekali. Yuk, daripada menunggu, kita akan bahas mengenai tutorial gambar kepala. Check this out. Oke, kali ini gue akan bahas mengenai cara gue ngegambar muka ya. Dan kepala juga, lebih tepatnya. Nah, di sini pertama gue buka pen toolsai lalu langsung bikin sketsa. Di sini gue sketsanya bikin di ukuran A4. Untuk brushnya gue pakai brush yang namanya marker. Di sini brushnya itu tipis, dia transparan, jadi dia cocok banget untuk bikin sketsa kasar. Nah, di sini gue biasanya gambar kepala itu dimulai dari bagian lingkarannya. Kemudian gue bikin garis dagu, bikin garis bantu, kemudian bikin dagu, habis itu bikin rambut, helai demi helai. Kemudian untuk penyesuaiannya gue nanti bisa pakai transform tool untuk menggeser bagian-bagian tertentu agar dia terlihat pas. By the way, karena ini masih sketsa kasar, jadinya nggak apa-apa, nggak terlalu sempurna juga, karena nanti ketika sketsanya udah jadi, udah di line art gitu, nanti gue akan bikin penyesuaian ulang. Nah, kemudian opacity-nya diturunin. Setelah selesai bikin sketsa kasar, opacity-nya diturunin sampai kira-kira 50%-an. Lalu gue bikin line artnya. Di sini gue pakai pensil 9B, tapi biasanya pakai pensil biasa juga bisa sih. Gue kali ini pengen pakai pensil yang lebih bertekstur aja biar nanti kelihatan lebih bagus. Nah, kalau misal bikin tampak depan kayak gini, gue suka pakai cheat kayak gini ya. Jadinya di duplikat, kemudian ditransform, kemudian di mirror seperti ini. Ini cheat kode banget yang biasa dipakai sama orang-orang yang gambar DJ biar nanti hasilnya lebih simetris. Tapi kalau misal udah terlatih dengan tradi, harusnya sih nggak terlalu pakai cara ini juga ya. Ini cara ini cuma untuk membantu kalian aja. Lalu gambar, biasanya tuh gue ngegambar dari wajah dulu, dari mata dulu, kemudian lanjut ke hidung, mulut, dan lalu ke rambut. Untuk rambut gue gambar dengan hati-hati karena tarikan garisnya ini nggak boleh putus-putus. Kalau bisa sih ya. Kalau untuk rambut gelombang mungkin agak sedikit tricky karena ya gelombang itu tuh emang susah banget sih buat digambar. Jadi sebisa mungkin ya handle with care aja sih ya. Nah, gambar rambut helai demi helai dengan tarikan garis yang tegas. Khususnya untuk kalian yang gambarnya gaya shonen ya. Kalau untuk gambarnya gaya shonen, usahakan tarikan garisnya harus tegas dan nggak boleh patah-patah. Dan untuk kalian yang ngegambar shoujo, line artnya sebisa mungkin dibikin lebih halus dan tipis, agar nanti kelihatan lebih soft. Dan di sini gue gambarnya biasanya pakai gaya shonen, jadinya kelihatan di sini garisnya line-nya itu tegas banget. Dan gue itu tuh sering kesulitan untuk menggambar dengan line art tipis. Jadi kalau misal ada yang punya tips and trick untuk ngegambar dengan line art tipis dengan baik dan benar, silahkan komen di kolom komentar ya. Mungkin itu bisa bantu gue sedikit. Nah, rambutnya udah jadi. Kemudian bagian kepala ini bagian yang tersusah sih ya, karena gue kadang harus nge-mirror berulang kali. Kadang hasilnya masih kurang optimal, jadinya kadang-kadang gue harus mentransform seperti ini berkali-kali. Kemudian di mirror ulang, transform lagi, mirror lagi, transform lagi, mirror lagi, sampai dapat bentuk yang pas, kira-kira seperti ini. Nah, gue tengahin, kemudian layer sketsa kasarnya dihapus. Gue bikin pembatas seperti ini. Kemudian gue bikin arsiran di rambut. Ini masih penyesuaian ya. Oke, udah lumayan lah. Gue hapus sedikit garis yang gak berguna. Kemudian dengan brush yang sama dengan brush line art tadi, gue tebelin bagian-bagian tertentu yang harus ditebelin agar line artnya nggak terkesan kaku. Jadi line artnya biar kelihatan dinamis.
Nah, untuk bagian-bagian yang biasanya gue kasih garis tebal itu tuh biasanya ada di pertemuan antara kedua garis dan lengkungan. Kemudian gue biasanya tambahkan arsiran kasar kalau misal untuk gambar yang hitam putih atau gambar sketsa simpel kayak gini. Biasanya gue tambah garis-garis sebagai arsir untuk shading. Kecuali kalau misal gambarnya mau diwarnain ya. Kalau misal diwarnain itu udah pengecualian. Kalian bisa ngewarnain sesuai style lo sendiri. Nah, gue shadingnya seperti biasa di bagian yang beberapa butuh shading aja. Nanti kalau misal untuk teknik-teknik shading, nggak tahu, mungkin gue akan bikin video terpisah mengenai teknik-teknik shading. Tapi nggak tahu kapan gue akan bikin video tersebut karena gue juga lagi sibuk. Langsung aja. Masih lanjut ke nebelin sketsa di bagian-bagian tertentu yang harus ditebelin. Masih pakai brush yang sama. Kemudian ukurannya juga, ini sengaja ukurannya agak-agak kecil, sekitar 16 poin. Karena gue kerjanya ini pakai ukuran A4, jadinya line-nya ini sengaja dibikin kecil. Kecuali kalau ukuran A3 mungkin gue bakal bikin ukuran pensilnya ini atau ukuran brushnya ini lebih gede. Biasanya gue pakai ukuran berapa ya? Kira-kira kisaran 10-20 untuk line art gitu kira-kira. Kemudian gue bikin arsir di bagian rambut tipis-tipis, bikinnya itu benar-benar hati-hati di bagian-bagian tertentu. Gue biasanya paling senang kalau misal di bagian ini ngarsir rambut itu tuh. Karena gue bisa bereksperimen untuk bikin helai-helaiannya ini jadi kelihatan lebih halus gitu, rambut tuh jadi kelihatan berhelai-helai gitu tuh. Itu kayak have fun banget gitu tuh buat gue. Nah, bikin arsirannya sebisa mungkin kelihatan natural. Gue bikin arsir helai demi helai, sedikit demi sedikit biar nanti kelihatan alami. Kemudian bagian belahan rambut juga gue kasih arsir khusus. Kemudian perpotongan rambut juga gue kasih arsiran. Kemudian bagian kening juga gue kasih arsiran untuk menandakan bahwa dia tertutup poni. Bagian blush dan sedikit arsiran di bagian hidung. Kemudian penyempurnaan lagi di bagian yang perlu ditambahkan shading. Lip effect juga perlu kayaknya. Dan inilah dia. Ini kira-kira cara gue ngegambar bentuk kepala secara sederhana. Dan gue hanya modal sketch dan beberapa brush doang. Dan ini kebanyakan brush yang ada yang impor, ada yang bikin sendiri gitu. Ini gue pakai Sai 2 ya. Kalau Sai 2 kan biasanya bisa import tuh. Oke, mungkin itu yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian, terutama yang masih belajar menggambar. Terima kasih atas perhatiannya. See you on the next video.